Halo guys, lagi bersama admin di sini. Kali ini admin juga baca novel tentang The Nothingness of Heroes. Elric benar-benar pemula di departemen ini, jadi dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Setelah Catherine bebas dari shiftnya yang berakhir hanya 10 menit sejak Elric mendapatkan kopinya, dia mendatangi Catherine dan bertanya padanya, "Hai Catherine, apa kamu punya waktu sebentar?" "Ya, apa itu?" "Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya apakah kamu ada waktu luang malam ini." Catherine memandang Elric dengan mata terkejut. "Dan menurutku, kamu punya rencana yang bergantung pada kebebasan malam ini." Elric terkejut. "Apa aku sudah ketahuan?" Dia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Iya, aku ingin mengajakmu makan malam." Elric berkata dengan sekuat tenaga. Dia terdengar sangat tenang dan percaya diri, seolah-olah ini adalah normal sehari-hari baginya. Tetapi di dalam hatinya dia seperti, "Sial, aku sangat kacau," katanya. Namun yang mengejutkan, di saat berikutnya Catherine merespon, "8 malam, jemput aku di Central City Park. Aku tinggal di dekat sini. Berikan aku nomor teleponmu, aku akan mengirimkan alamatnya nanti." Terkesima ternganga keheranan. Kata-kata ini benar-benar dapat menggambarkan ekspresi wajah Elric dengan sempurna. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia mengharapkan penolakan instan, tetapi ternyata tidak. "Kamu tidak bercanda kan? Aku tidak mengira kamu akan mengatakan iya." Catherine memandang dengan nakal dan berbicara dengan senyum cerah. "Aku sebenarnya sedang menunggumu untuk mengajakku berkencan. Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama lagi, aku pasti akan melakukannya sendiri." "Apakah ini mimpi? Apakah seseorang sedang mengerjainya?" pikir Elric. "Tunggu sebentar, kamu tadi..." Elric bertanya dengan suara bingung. "Tentu saja, dari semua orang ini, banyak di antaranya adalah pelanggan tetap di sini. Hanya kamu yang menatapku dengan mata anak anjing setiap kali kita bertemu di pagi hari. Jangan mengira aku tidak memperhatikan senyumanmu yang selalu kamu miliki setelah kamu menyapaku. Kami para gadis juga punya intuisi loh. Jelas sekali kamu menyukaiku. Jadi kupikir kenapa tidak memberimu kesempatan," kata Catherine sambil menyeringai padanya. Tak tertanding, Elric benar-benar kalah. Mengapa gadis itu mengucapkan kalimat pria itu dan sepertinya bisa mengendalikan situasi? Itu seharusnya menjadi perannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Elric mempertanyakan dirinya sendiri, apakah dia benar seorang laki-laki? Oke, hanya itu yang bisa diberikan sebagai tanggapan. Begitu Catherine memasukkan nomor telepon ke teleponnya, Elric segera lari dari tempat kejadian seperti flash. Elric tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya beberapa menit lalu itu nyata. Dia mencubit dirinya sendiri beberapa kali dan bahkan menampar wajahnya 2 kali untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Dia akhirnya mempersiapkan mentalnya untuk kencan pertama dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk pergi setengah jalan malam ini karena kesan pertama adalah kesan terakhir saat berkencan. Anehnya, kencan tersebut berjalan dengan baik. Elric tidak menahan diri. Dia memesan reservasi di restoran yang bagus, mengajak Catherine ke taman hiburan sebelum makan malam dan bersenang-senang dengannya sambil berbagi kisah hidup mereka sejauh ini. Yang mengejutkan, Catherine berasal dari latar belakang keluarga miskin. Dia mendapat pekerjaan di kedai kopi untuk menunjang pengeluarannya dan juga mengambil beberapa kelas akting. Saat ini, dia tinggal di apartemen bersama dengan beberapa teman kuliahnya. Catherine 3 tahun lebih muda dari Elric yang tinggal sendirian dan menghidupi dirinya sendiri. Jadi ini membuat dia menghormati Catherine. Bagi sebagian pria, wanita yang mandiri dan bekerja keras jauh lebih dapat diandalkan dan memiliki karakter yang kuat dibandingkan putri kecil ayah di media sosial saat ini. Setelah tanggal ini, hanya hal terus berkembang antara Elric dan Catherine selama beberapa minggu berikutnya. Namun suatu hari Catherine tiba-tiba menghilang. Dia tidak mengangkat telepon Elric dan bahkan teman sekamarnya tidak tahu kemana dia pergi. Elric yang tergila-gila pada Catherine saat ini merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pikirannya menjadi kabur seolah dia kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, ia merasakan rasa kehilangan sekaligus ketidakberdayaan. Apa aku benar-benar peduli padanya? Kenapa tiba-tiba aku merasa hampa, pikir Elric. Tapi dia tahu apa yang membuatnya sangat kesal. Jelas sekali dia telah jatuh cinta. 3 hari kemudian, dia akhirnya mendapat telepon dari Catherine di malam hari. "Hei, ini aku. Di mana kamu? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengangkat satupun teleponku?" kata Elric bertanya.
Maafkan aku akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku hanya tidak punya waktu untuk menjelaskannya, jawab Catherine. Sekarang ceritakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Setidaknya aku pantas mengetahuinya, bukan, kata Eric. Ya, itu ayahku. Catherine tiba-tiba mulai terisak-isak dan kata-katanya berhenti keluar dari mulutnya. Kau bisa memberitahuku, aku selalu di sini untukmu, Eric berkata karena sangat khawatir. Ayahku didiagnosa mengidap kanker stadium ketiga. Kami baru mengetahuinya. Dia tidak memberitahuku dan ibuku karena dia tidak ingin membuat kami khawatir. Dan kami juga tidak punya cukup uang untuk berobat. Itu sebabnya dia menyembunyikan penyakitnya, kata Catherine dan kali ini mulai menangis dengan keras. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Eric. Ayahku sedang sekarat dan aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Aku tidak punya uang, tidak punya asuransi, tidak ada. Isak tangis Catherine tidak berhenti. Eric sedang mendengarkan ini di sisi lain pasalnya dan merasa seolah-olah ini sedang sekarat pada saat itu. Karena keterikatannya pada Catherine, dia merasakan sakitnya sebagai miliknya. Dia dengan cepat menjawab, berapa banyak yang kamu butuhkan? Dia bertanya. Apa maksudmu? Jawab Catherine. Maksudku, berapa banyak uang yang kamu perlukan untuk pengobatan ayahmu? Aku bisa mengaturnya. Aku seorang akuntan, ingat, katanya dengan ada khawatir dan hati-hati. Sekitar $3.000. Jangan khawatir, aku punya tabungan, aku bisa membantumu. Eric berkata dengan suara tegas. Tidak, aku benar-benar tidak bisa meminta bantuanmu. Kita sudah lama tidak saling kenal. Bahkan kita pun tidak akan memberi kita uang sebanyak itu meskipun kita memohon pada mereka. Dan aku tidak punya cara untuk membayarmu kembali bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Catherine berkata buru-buru menolak bantuan yang ditawarkan. Tidak apa-apa, sebenarnya aku sangat menyukaimu, Cat, katanya. Aku tahu ini terjadi tiba-tiba dan di waktu yang salah, tapi dengarkan aku, tidak apa-apa. Aku cukup percaya padamu untuk mengetahui bahwa kamu tidak akan menipuku. Dan aku tidak akan bisa tidur mengetahui apa yang akan kamu alami dan aku bisa membantu. Jadi tolong jangan menolak, kata Eric dengan nada lembut. Selama beberapa saat ini, Catherine berbicara lagi. Eric, terima kasih. Maksudku, terima kasih. Aku tidak punya cara untuk keluar dari ini. Aku tahu perasaanmu terhadapku seperti ini. Sebenarnya aku juga sangat menyukaimu, tapi aku tidak menyangka kita akan mengakui perasaan kita seperti ini. Jawabnya dengan suara pelan. Eric bisa merasakan suaranya tidak lagi gelisah. Ya, kita akan ngobrol lagi kalau posisimu sudah lebih baik. Sekarang kirimi aku rekening bankmu, aku akan kirim semua uangnya. Eric berkata dengan sungguh-sungguh. Dia bukan orang bodoh dalam hal uang. Selain belanjaan, sewa, dan pajak lainnya, dia sebenarnya tidak pernah mengeluarkan banyak uang untuk apapun. Jadi dalam 2 tahun terakhir, dia pasti mengesahkan banyak uang dan melakukan pekerjaan sampingan untuk beberapa pelanggan pribadi juga. Jika itu orang lain, dia akan menyelidikannya terlebih dahulu untuk melihat kemana perginya uang itu. Namun bagi Catherine yang dibutakan oleh perasaannya dan mengingat fakta bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dia rasakan memiliki hubungan intim dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak terlalu memikirkannya dan ingin membantunya dalam skenario terburuknya. Dan tampil sebagai penyelamat yang membantu keluarganya juga akan meninggalkan kesan mendalam pada orang tuanya jika tiba saatnya bertemu dengan mereka. Catherine mengirimnya nomor rekening yang terdaftar atas namanya dan Eric mentransfer uang itu tanpa berpikir 2 kali. Selama minggu berikutnya, dia tidak menerima telepon apapun dari Catherine. Dia pikir mengganggunya di saat seperti ini adalah hal yang buruk. Pada hari ke-9, dia akhirnya memutuskan untuk menelponnya lagi untuk memeriksa kondisinya serta ayahnya. Nomor yang Anda tujui tidak ada. Tiba-tiba wanita panggilan suara di jaringan itu merespons setelah dia mencoba menelpon. Eric penasaran dan mencoba lagi, tapi tetap tidak ada. Dia merasa aneh dan mencoba dari nomor lain yang jarang dia gunakan. Jadi tidak ada yang tahu nomornya yang lain, namun tanggapan yang sama datang. Dia tidak tahu persis di rumah sakit mana Catherine berada sehingga dia hanya bisa pergi ke apartemennya yang pernah dia kunjungi. Namun setelah berbicara dengan pemilik rumah dan teman sekamarnya, dia mengetahui bahwa Catherine datang ke apartemennya keesokan harinya. Setelah dia mengiriminya uang membayar sewa yang telah jatuh tempo selama 3 bulan, mengemas semua barangnya dan pergi selamanya. Eric tidak percaya dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia memilih untuk tidak mempercayainya bahwa dia telah ditipu. Dia menanyakan alamat keluarganya kepada pemiliknya dan kemudian dia mencari alamat itu di peta hanya untuk menemukan tidak ada informasi lain juga tidak jelas. Selain itu, dia menemukan bahwa teman sekamarnya bukanlah teman kuliahnya, melainkan mereka bertemu melalui aplikasi yang digunakan untuk mencari apartemen sewaan. Tidak ada lagi cara lain untuk mencari Catherine. Dia segera naik taksi dan pergi ke kedai kopi yang selalu dia datangi. Pemiliknya sudah mengenal Eric, jadi dia menawarkan semua informasi yang mereka miliki tentang Catherine. Namun sia-sia, ini juga merupakan informasi palsu. Karena dia pergi, Eric berteriak dengan putus asa.
Dia merasa sulit dipercaya bahwa dia telah ditipu. Itu adalah suatu hal jika dia lari karena takut tidak mampu membayarnya kembali. Tapi, semua yang dia ketahui tentangnya sepertinya kebohongan. Mungkin Catherine bahkan bukan nama aslinya. Dia juga tidak memiliki ayah yang mengidap kanker. Dia tampak lebih profesional daripada seorang yang melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya, dan dia hanyalah sebuah tanda baginya. Setelah menghabiskan sepanjang hari mencoba mencari petunjuk untuk Catherine, Eric kelelahan dan akhirnya kembali ke apartemennya. Dia terkuras baik fisik maupun mental. Dia lapar tetapi tidak memiliki kemauan untuk makan sesuatu karena dia masih